Bulan Mei masih kosong dolar, kemudian Juni udah langsung dapat di angka 853,17 US dollar. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan bagaimana cara mendapatkan income di platform Google AdSense ini secara cepat ya. Kemudian Juli ini naik dari bulan sebelumnya yang cuma 853 US dollaran lebih sedikit, dan bulan berikutnya dapat 1331,32 US dollar, udah di atas 17 juta kalau dirupiahkan ya. Dan untuk Agustus ini belum genap, jadi belum nongol ya hasilnya. Dan untuk hasil yang bulan sebelumnya itu bisa dicairkan di bulan berikutnya lagi. Jadi pendapatan di bulan Juli ini saya bisa tarik di bulan sekarang. Ini bisa dilihat sudah dibayarkan automatic payment Western Union. Ini untuk kodenya, status sudah di-issued sebesar 1324,29 US dollar, karena ada pajak US CH3 tax withholding ini ya, 7 dolar lebih sedikit. Jadi dapat bersihnya setelah dipotong pajak sekian ini teman-teman. Jadi kita kalau ingin membangun bisnis sampingan menggunakan platform Google AdSense ini, bisa kita menggunakan Blogspot ya, itu yang gratisan. Bisa juga WordPress kalau teman-teman pengen yang bentuknya visual dalam arti video ya, bisa di YouTube juga. Jadi di sini akan saya jelaskan bagaimana cara mendapatkan income secara cepat menggunakan platform Google AdSense menggunakan blog ya yang gratisan. Ya itu karena lebih mudah sih, karena kita cuma ngetik-ngetik artikel aja, kemudian kita daftarkan di Google AdSense. Itu untuk mekanisme yang agak lambat. Kalau yang cepat, kita bisa beli domain yang sudah expired, tapi kita cek dulu indeksnya tinggi apa tidak. Kalau tinggi, oke, dibeli aja, kemudian diisi konten sesuai dengan niche sebelumnya ya, misal otomotif gitu. Baru kita bikin konten-konten dalam arti ulasan kayak sepeda motor atau mobil, tergantung saat kita cek indeksnya tadi itu membahas apaan gitu ya. Jadi domain yang sudah expired tapi yang memiliki banyak banget backlink. Karena biasanya blogger itu kalau sudah bosen gitu ya, atau lupa memperpanjang domainnya, maka domain tersebut bisa dibeli teman-teman. Jadi yang sudah berumur panjang, domainnya sudah pernah dioptimasi dalam sekian tahun, itu kita beli domainnya, terus dibangun blognya, ya secara otomatis begitu blog jadi, karena backlinknya sudah banyak, langsung dapat traffic teman-teman atau views ya. Jadi di situ kalau kita daftarkan Google AdSense langsung bisa menghasilkan teman-teman. Yaitu untuk opsional cara yang pertama. Cara yang kedua dengan menggunakan blog yang sudah monetisasi, dalam arti di sini blog yang sudah ready untuk menghasilkan. Biasanya sih opsionalnya kita beli ya, kita beli blog, kemudian kita kembangkan lagi sesuai dengan niche blognya, tapi di situ butuh modal. Kalau yang tanpa modal tadi, pokoknya kalau kita ingin yang free gratisan, kita bisa pakai blogger.com untuk nama situsnya atau platformnya. Nah di situ kita memang nggak bisa men-custom domain kalau yang free, tapi kalau kita beli domain itu bisa digabungkan. Jadi domainnya doang yang custom, hostingnya pakai Blogger. Jadi kita cuma bayar setahun aja untuk domainnya, tahunan gitu ya bayarnya. Kalau hostingnya gratis, karena Blogger di situ tidak men-charge atau menerapkan biaya. Jadi kalau kita membuat website ya atau blog menggunakan platform lain, biasanya hostingnya bayar sendiri, kemudian domainnya sendiri, sehingga ada beban dua ini teman-teman. Ya memang hostingnya bisa dibayar bulanan sih, tapi setidaknya kalau kita menggunakan Blogger, kita itu free, nggak mikirin biaya hosting. Kita hanya beli domain aja, dan itu bebas beli domain di mana aja dan bisa dikoneksikan ke bloggernya itu sendiri. Jadi nanti alamat websitenya atau blognya itu sesuai dengan nama yang kita minati, blablabla.com gitu misalnya. Dan kalau kita beli domain expired, di situ kita nggak bisa custom nama teman-teman. Ya dari sananya itu minusnya ya kalau kita beli domain. Untuk plusnya nilai tambah itu begitu digabungkan dengan blog kita, maka trafficnya akan langsung datang teman-teman, karena
domain yang sudah expired itu rata-rata sudah memiliki backlink tersendiri. Nah, di situ enaknya kalau kita beli domain yang sudah expired. Kalau kita beli yang sesuai dengan kehendak kita, fresh gitu ya, fresh domain, bikin baru benar-benar original punya kita sendiri. Nah, yang model kayak gitu teman-teman, itu benar-benar kita butuh untuk mengoptimalkannya teman-teman. Jadi hasilnya nggak bisa instan. Bisa instan, tapi kita harus keluar biaya lagi untuk ads misalnya, atau kita beli backlink ke jasa optimasi gitu ya, karena banyak banget sih jasa-jasa SEO yang sudah bertebaran di internet. Untuk platformnya ini saya bukakan teman-teman. Nah, ini untuk platform blogernya ya, bisa dilihat di bagian sini, blogger.com. Ini untuk sampel tampilan depan. Ini kalau kita bikin kategori cooking, bisa juga kayak gini, mengulas makanan atau resep-resep. Jadi kita bisa membeli buku resep misalnya, kemudian kita tuangkan di blog kita, jadi seolah-olah blog kita itu majalah digital gitu teman-teman. Dan kalau kita scroll ke bawah, di sini akan ada keterangan earn money. Jadi kita itu bisa get paid for your hard work. Jadi bisa mendapatkan bayaran dari kerja keras kita ya. Di sini bisa dilihat untuk keterangannya, Google AdSense bisa otomatis menampilkan iklan yang relevan dan tertarget pada blog Anda. Jadi kita bisa mendapatkan bayaran dari postingan tentang passion kita. Ya, passion kita itu misal di kuliner ya, kita ulas aja makanan di blog kita teman-teman. Dan nanti kita daftarkan ke Google AdSense-nya, dan kita bisa menampilkan iklan kayak gini. Nanti contohnya bisa di header atau di bagian samping atau di bagian kontennya itu sendiri, di dalam artikel maksudnya. Jadi bebas kita menempatkan iklannya itu di mana aja. Dan untuk platformnya kedua, ini lumayan lah biayanya. Kalau kita menggunakan WordPress, bisa juga menggunakan platform lain, kemudian kita install WordPress-nya dan nanti kita daftarkan ke Google AdSense. Jadi di sini kalau kita ingin yang gratisan di Blogger ya teman-teman, ini untuk platformnya, sehingga kita bisa membuat all free, semuanya itu gratis, cuma domainnya aja kita beli. Kalau kita ingin men-custom domainnya ya teman-teman, di sini keterangannya get a domain. Jadi kita bisa menghubungkan domain ke Blogger. Jadi hostingnya itu free teman-teman. Jadi kita nggak perlu bayar hosting. Kalau membuat blog di tempat lain misalnya, biasanya itu hosting bayar sendiri, kemudian domain juga, jadi ada dua beban. Kalau di Blogger ini hostingnya gratis. Kalau kita pengen ganti domain, kita bisa beli domain entah di mana aja, nanti kita gabungkan di blog ini, di blog menggunakan platform Blogger ya, dan nanti kita cuma ya bebannya itu di domain aja, dan itu biayanya tahunan ya teman-teman. Jadi setahun kadang kurang lebih di 200 ribuan lah, nggak sampai sih 200 ribu, tergantung kita belinya di mana. Beda jasa jual beli domain ya, beda harga ya tentunya. Dan untuk mengembangkan di blog ini, kalau sudah menghasilkan, kita bisa menduplikasinya teman-teman. Kita jadikan blog utama tadi menjadi tier 1 misalnya, kemudian kita bikin blog baru lagi dan kita rekomendasikan melalui blog lama, sehingga kita bisa mendapatkan income secara cepat menggunakan mekanisme seperti itu. Bisa juga beli blog ya yang sudah monetisasi, namun di situ butuh biaya teman-teman. Tapi di awal ya saran saya pribadi itu pakai yang free aja ya. Jadi kita itu nggak keluar modal. Saya dulu awalnya juga pakai yang free Blogspot teman-teman. Untuk blog saya pun saya tunjukin ya. Di sini teman-teman, bentar saya pindah dulu di ngeblur di bagian ini bisa dilihat ya. Untuk blog saya, sebentar biar fokus. Nah, ini bisa dilihat mana kursornya ini. Nah, untuk linknya itu bisa dilihat pakai Blogspot, yang kedua juga pakai Blogspot di sini, dan seterusnya. Dan untuk hasilnya lumayan lah ya, karena di awal memang kecil, tapi kalau kita fokus ya bisa besar juga hasilnya teman-teman. Baru kita kembangkan untuk membeli blog-blog yang sudah monetisasi, dan di situ kita bisa ternak blog. Misal satu blog sebulan $100 misalnya, kalau kita punya 20 blog maka gede banget hasilnya teman-teman.
Oh ya, satu lagi teman-teman, untuk cara yang murah tapi bisa cepat menghasilkan. Kalau yang natural tadi kan kita bangun dari nol ya blognya, itu memang bisa dikatakan tanpa modal sama sekali, kecuali kita bikin artikelnya itu kalau beli ya pakai modal ya. Tapi kalau kita bikin sendiri ya gratis. Dan untuk cara yang cepat tadi, sebenarnya yang bikin lambat itu kita mengembangkan blognya teman-teman. Harus banyak artikelnya, kemudian setidaknya memiliki traffic itu tadi, kemudian kita daftarkan di Google AdSense dan kita konekkan kode ads-nya ke blog kita, maka akan tampil iklan di blog kita, dan setiap kali orang yang mengunjungi blog kita akan mendapatkan hasil dari situ teman-teman. Jadi kalau kita bikin blog berita ini cepet banget ya, berita yang viral itu kita ketik ulang aja dengan bahasa kita sendiri tentunya di blog kita, kemudian kita optimasi. Nah di situ akan cepet viralnya teman-teman, dalam arti cepet mendatangkan traffic ya. Misal apa yang lagi viral hari ini gitu, pokoknya yang sedang digodok-godok lah di media, nah itu kita main netral aja ya, kita ulas ulang sesuai dengan bahasan kita, sumbernya kita cantumkan juga. Nah di situ cepet banget trafficnya teman-teman, karena apa, di situ sudah viral dan otomatis banyak yang nyari. Dan kalau kita bisa mengolahnya menjadi artikel sesuai bahasa kita sendiri tapi yang menarik tentunya, nah di situ kalau kita optimasi, otomatis akan banyak yang minat teman-teman. Dengan catatan kita terus mengikuti berita-berita yang viral ya, dan kita memang harus menfollow up kayak media-media atau YouTube yang sudah benar-benar menviralkan konten ya, mungkin tentang A, tentang B, tentang C kayak gitu ya, tapi kita mainnya yang netral aja. Di situ kita ulas di blog kita dan kita bisa optimasi ya, kita indekskan biasa aja lah di Google Webmaster Tool. Di situ kita bisa indekskan secara manual, setelah terindeks maka akan mendapatkan traffic teman-teman, karena beritanya tadi sudah viral itu tadi, banyak yang nyari sehingga volumenya akan tinggi sekali ya, minimal setidaknya sehari 5.000 sampai 10.000 views gitulah, udah bisa menghasilkan lumayan teman-teman. Dan di sini kalau kita ingin cepat menghasilkan ya, di situ kita bisa beli akun Google AdSense dari entah jasa pembuatan akun atau yang lain. Kalau yang sudah PIN itu nilai tambah lah. Kalau belum PIN, nah di sini biasanya nunggu PIN itu lama juga teman-teman, bisa 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Paling lama kalau pengalaman saya pribadi itu 4 bulanan kalau waktu ngajar murid saya offline itu ya. Jadi kalau kita benar-benar ingin cepet ya, beli akun Google AdSense yang sudah PIN dan kita tinggal mengganti identitas aja di dalam situ, dan kita menghubungkan blog kita ke akun, dan secara otomatis akan mendapatkan kode ads tadi, kita masukkan ke blog, dan setelah tampil iklan kita udah ready untuk mendapatkan income secara harian. Enaknya di situ teman-teman. Oke lah, saya akan ke kantor pos untuk memproses pencairan pendapatan dari Google AdSense. Ini tadi sudah saya tunjukin ke teman-teman automatically untuk pembayaran by Western Union ya. Jadi untuk kodenya sudah dikirimkan ke akun saya, datanya sudah ada, tinggal dicatat aja, nanti ke kantor pos disodorkan aja nomor MTCN-nya, kemudian data diri dan data pengirim pihak Google AdSense-nya ya, Asia Pasifik dari Singapura. Nah, di sini ini teman-teman, automatic payment ini di dalam ini ada datanya, jadi dicatat aja atau ya difoto lah pakai HP, nanti HP-nya dibawa dan langsung datanya dikirim atau ditunjukkan ke CS kantor posnya, nanti akan diproses paling lama mungkin 30 menit lah. Oke lah, langsung aja saya akan ke kantor pos teman-teman. Langsung aja keluar teman-teman. Saya parkir di sana. Soalnya di sini panas sekali. Itu pun udah mulai panas. Dan maaf ya karena nggak bisa update video rutin karena di tetangga saya ini lagi dibangun. Jadi kadang jedak-jedok ngecor tukang-tukangnya, jadi buat rekaman itu masuk nggak enak gitu rasanya untuk audionya. Yang jelas bisnis online itu benar-benar sangat luas dan untuk potensi income-nya luar biasa teman-teman. Dan yang saya tunjukin ini tadi pun itu cuma sampingan ya. Langsung aja masuk. Iya, tutup.
Dan kedepannya nanti akan saya buat edukasi umum lagi. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar, tapi nanti nggak tahu ya, yang saya bahas di edukasi umum berikutnya itu bisa jadi online shop atau affiliate ataupun ya kayak jualan online gitulah. Mekanisme banyak banget, bisa partnership, bisa dropship, bisa apa namanya sub reseller dan lain sebagainya. Pokoknya nanti akan saya infokan mungkin di beberapa video ke depan ya, karena kalau saat ini lagi sibuk apa namanya nunggu desain interior itulah. Kan kalau custom desain itu biasanya 2 bulanan teman-teman, yaitu sepengalaman saya pribadi sih, mungkin beda apa namanya jasa interior, beda jenjang waktu yang bisa lebih cepat, bisa lebih lambat gitu ya. Oke, langsung aja kita berangkat ya. AC dulu 2 level, let's go. Yang jelas kalau edukasi umum itu gratis teman-teman, tapi kalau ada modal buat beli tool atau misal jualan online ya beli barang itu masing-masing ya, ya modal masing-masing. Bisa juga apa namanya nyari di mungkin marketplace atau yang lain yang di situ melayani grosir dan lain sebagainya. Yang model kayak gitu modal sendiri-sendiri. Saya cuma ngajarin cara-caranya aja, maksudnya cara jualannya ya dan mekanisme dalam berbisnisnya. Nah, ini mau keluar gerbang teman-teman, ya pos satpam lah. Mau Pak? Biasanya sih kalau saya nongkrong itu di daerah sini teman-teman, ya di situ tuh. Ya kadang sama rekan bisnis gitu nongkrong-nongkrong di situ, kadang yang di sebelah sananya juga. Jadi pindah-pindah ya teman-teman, tergantung mood ya. Kadang juga di kafenya, tapi kafenya itu apa namanya kalau di sini nggak banyak yang buka. Jadi kalau teman-teman mau buka kafe atau warkop mungkin masih potensial ya. Di sini rukonya itu nggak seberapa luas teman-teman, ya bisa dilihat sendiri segitu-gitu. Kecuali kalau kayak beli lahan yang besar kayak di sini, nah itu dijual juga, itu dibikin kayak apa ya, mungkin tempat nongkrong bisa lah. Karena sekarang itu untuk bisnis, salah satunya bikin warkop itu potensinya cukup besar teman-teman, karena beda dengan mekanisme bisnis dengan cara konvensional. Konvensional di sini yang saya maksud adalah cara lama ya. Kalau yang cara baru bikin aja tempat entah di mana, pokoknya nyaman, nanti apa namanya dimarketingkan ke grup-grup atau sejenis klub gitu. Nanti yang hadir banyak banget teman-teman. Nanti kalau sudah lama-kelamaan makin banyak pelanggan, ya makin rame juga warkopnya. Tapi nggak tahu kalau sekarang masih berlaku nggak ya untuk apa peraturan jaga jarak gitu. Karena saya pribadi nggak mengikuti berita yang ya kayak gitu-gitu teman-teman. Saya lebih condong mengembangkan diri dalam dunia bisnis, karena bisnis itu fleksibel, dan kalau saya pribadi memandang peluang, nah itu bisnis atau kerjaan. Saya nggak pernah, bahkan melamar kerja sekalipun nggak pernah teman-teman. Bentuk surat lamaran kerja aja saya belum tahu ya. Nah ini sudah mau nyampe teman-teman. Nah di depan ini teman-teman kantor posnya, samping kiri ya. Ini saya parkir dulu aja. Oke lah, di sini aja lah parkirnya. Hup. Oke teman-teman, langsung aja saya akan keluar dan ambil hasil AdSense-nya. Nah di sini teman-teman, nanti tinggal ngambil lembaran Western Union-nya aja. Pentol makanan SD saya dulu. Aduh. Langsung aja masuk, cuci tangan dulu, nggak keluar, langsung aja lah. Nah di sini teman-teman Western Union-nya, ambil satu. Di sini tinggal diisi aja sesuai keterangan KTP. Nanti alamat pengirimnya dimasukkan ke sini ya untuk sendernya. Ini tangan kiri pegang kamera, tangan kanan ya ngasih petunjuk gini. Oke lah, saya skip dulu untuk sesi ini ya. Antrian 98, silakan ke loket 5. TCN-nya 411
531. Rp16.078.400 ya. Iya. Tunggu sebentar ya Pak. Antrian 100, silakan ke loket 7. Antrian 100, silakan ke loket 3. Ya. Antrian 100, silakan ke loket 5. Ternyata cairnya 19 juta sekian teman-teman. Ya maklum ya, tadi saya sebut itu 17 jutaan karena saya nggak ngecek dolarnya berapa sekarang. Jadi dolarnya naik, ya hasilnya juga ikut naik teman-teman. Oke lah, langsung aja saya akan balik teman-teman. Nah itu bensinnya tinggal 1/4 lebih sedikit ya. Ya sekalian dibelikan lah. Oke teman-teman, langsung aja, let's go. Ya kayak gini inilah jalanan area di kota saya ya. Dan terkadang juga ada yang nanya, Bang, kalau modal 1 jutaan buat memulai bisnis, bisnis apa ya nanya? Nah, kalau saya pribadi sih jadi reseller ya di awal-awal. Ya, karena modalnya kecil, ya stoknya pun sedikit-sedikit terlebih dahulu. Nanti dijadikan sistem kayak PO gitu, teman-teman. Jadi, mereka akan membayar terlebih dahulu, tapi dengan catatan harganya kita kasih murah gitu ya. Ini konteksnya jualan online ya. Jadi, usahanya itu jualan online, karena kalau online itu modalnya nggak seberapa gede teman-teman, paling beli produknya, bikin store di marketplace, dan bisa juga dijual lewat sosmed gitu udah bisa. Kalau offline kan harus sewa ruko, itu modalnya berapa sudah, dan harus ada bla 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 untuk pernak-pernik di dalamnya. Itu pun meskipun sepele ya, tapi kenyamanan untuk customer itu benar-benar penting banget teman-teman, agar mereka bisa kembali lagi untuk membeli di toko kita atau di gerai kita. Oke teman-teman, sekian dulu ya untuk video kali ini. Mungkin di video berikutnya akan saya bahas masalah online shop. Jadi karena modalnya nggak terlalu gede, ya itu recommended lah buat pemula yang ingin memiliki bisnis sampingan ataupun memiliki kerjaan sampingan. Karena bisa dijalankan lewat handphone juga ya. Jadi sangat fleksibel karena kita
dimanapun bisa on terus. Nah, karena on terus itu salah satu enaknya kalau kita jualan lewat internet ya. HP kita on, store kita kelihatan on. Jadi seolah-olah kalau offline itu kan ada jam buka sama tutup ya. Kalau kita online terus itu seolah-olah jam buka terus kayak gitu ya teman-teman, enaknya. Jadi mereka customer bisa menghubungi kita itu 24 jam pun bisa. Meskipun mungkin balasnya agak lama gitu ya, mungkin mereka bisa memaklumi lah. Nah, ini udah agak ruwet teman-teman di jalan besar soalnya jalan umum. Oke lah, mungkin akan saya buat video rincian detailnya nanti di video berikutnya mungkin ya. Oke teman-teman, jangan lupa tekan like untuk video saya ini. Maaf apabila banyak kekurangan dan diambil manfaatnya meskipun sedikit. Kalau ada jeleknya dibuang aja. Sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Fokus nyetir nih.